Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 62. Dengan tergesa-gesa Senapati itu pun memanggil seorang penghubung dan diperintahkannya untuk menarik sekelompok prajurit dari induk pasukan. Cepat, bawa mereka kemari untuk menghancurkan pasukan yang berkhianat itu, sekaligus pasukan pemberontak yang tiba-tiba saja telah ikut di dalam pertempuran ini. Prajurit penghubung itu pun segera meninggalkan pertempuran di ekor gelar itu dan langsung mencari Senapati yang berada di induk pasukan. Namun ternyata bahwa prajurit di induk pasukan pun sedang terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka harus menghancurkan pasukan Pangeran Ranakusuma. Bahkan kumpeni yang berada di induk pasukan pun sedang memeras tenaga untuk mempertahankan diri, karena tekanan terberat justru pada pasukan kumpeni itu. Namun sebenarnya lah bahwa pasukan kumpeni itu memang memiliki kemampuan berperang yang cukup. Pengalaman pengembaraan mereka telah membuat mereka menjadi prajurit-prajurit yang gigih. Meskipun mereka tidak sempat mempergunakan senjata api, namun senjata mereka yang pada ujung larasnya diberi sangkur, dapat mereka pergunakan sebagai ujung tombak yang runcing. Bahkan ada di antara mereka yang melemparkan senjata mereka dan menarik pedang dari sarungnya. Dan ternyata kumpeni memang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan induk pasukan. Mereka menghadapi prajurit-prajurit Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Ranakusuma, yang bertempur bagaikan orang-orang yang kehilangan akal. Kami memerlukan bantuan, desis penghubung dari ekor gelar. Pertahankan diri sejenak. Pertempuran ini tentu tidak akan lama. Sebentar lagi pasukan Pangeran Ranakusuma akan segera hancur. Sebagian dari kami akan membantu prajurit-prajurit yang sedang bertempur melawan pasukan Pangeran Mangkubumi. Sebagian akan kami kirim ke ekor barisan. Di manakah Pangeran Yudakusuma? Bertanya penghubung itu. Terlibat dalam pertempuran langsung melawan Pangeran Ranakusuma. Penghubung itu termangu-mangu sejenak. Pertempuran di induk pasukan pun nampaknya sangat seru. Tetapi prajurit-prajurit Surakarta dan kumpeni agaknya segera akan berhasil mendesak dan menguasai keadaan. Tetapi berapa lama kami harus menunggu? Bertanya penghubung itu. Tidak lama. Aku minta sekelompok kecil lebih dahulu. Pertimbangkan sebelum ekor gelar ini menjadi kacau. Senapati itu berpikir sejenak. Agaknya memang tidak begitu sulit bagi prajurit-prajurit yang ada di induk pasukan untuk melawan pasukan Pangeran Mangkubumi, sehingga agaknya memang dapat dipertimbangkan untuk mengirimkan bantuan ke ekor gelar yang semakin kacau. Namun sebelum putusan itu diberikan, terasa pasukan itu seluruhnya bagaikan diguncang. Sejenak Senapati itu termangu-mangu. Namun kemudian seorang prajurit penghubung datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara gemetar, pertahanan di depan gelar sudah pecah. Pasukan Pangeran Mangkubumi langsung menusuk ke induk pasukan. Senapati itu tercenung sejenak. Rasa-rasanya darahnya menjadi semakin lambat mengalir. Laporan yang didengarnya itu memberikan arti yang mendebarkan. Pasukan Pangeran Mangkubumi telah berhasil langsung menusuk induk pasukan sementara induk pasukan sedang berusaha menghancurkan sepasukan di sapit kiri dari gelar Supit Urang yang telah memberontak itu. Untuk beberapa saat Senapati itu justru terdiam, ia adalah Senapati yang bertanggung jawab atas induk pasukan. Bukan keseluruhan gelar. Panglima dari gelar Supit Urang ini adalah Pangeran Yudakusuma. Tetapi Pangeran Yudakusuma kini sedang terlibat dalam perang melawan Pangeran Ranakusuma. Karena itu, maka yang dapat dilakukan adalah sekedar menggerakkan induk pasukan. Ia mengharap bahwa Tumenggung Sindura juga telah menerima laporan dan membagi pasukan di Supit kanan. Sebagian masih harus menumpas pemberontakan di dalam gelar, dan sebagian yang lain menahan arus pasukan Pangeran Mangkubumi. Demikianlah Senapati itu pun segera mengambil sikap. Setelah darahnya mengalir wajar kembali, maka ia pun berkata kepada penghubung dari ekor gelar, kau mendengar sendiri laporan itu. Jagalah agar pasukan berkuda dan kumpeni yang ada di ekor gelar dapat menjaga keseimbangan. Tugas induk pasukan menjadi semakin berat. Penghubung yang mendengar langsung laporan dari bagian depan gelar yang retak itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia pun segera kembali ke ekor gelar yang sudah rusak pula dan menyampaikan apa yang telah didengarnya. Gila. Ternyata kita telah terperosok ke dalam kandang harimau lapar, desis Senapati itu, tetapi kita cukup mempunyai kekuatan untuk keluar dari kandang ini dan meninggalkan bangkai dari seluruh penghuninya.
Dalam pada itu senapati yang ada di induk pasukan pun segera memberikan perintah kepada setiap pemimpin kelompok untuk membagi diri. Sebagian tetap menghadapi prajurit-prajurit Surakarta sendiri yang sudah memberontak, sedang yang lain harus menyongsong pasukan Pangeran Mangkubumi. Namun ternyata bahwa pasukan yang datang dari sapit kanan pun telah mendapat laporan pula. Karena Senapati Pengapit sedang bertempur bersama Pangeran Yudakusuma melawan Pangeran Ranakusuma, maka Senapati tertua yang merasa bertanggung jawab, segera memberikan perintah serupa. Kita sudah berada di perang berubuh, berkata Senapati itu, hati-hatilah. Kalian harus berusaha agar kalian akan dapat memulihkan gelar ini kembali setelah pasukan yang memberontak itu kita singkirkan, bahkan kita binasakan. Demikianlah maka benturan antara pasukan Pangeran Mangkubumi dengan pasukan Surakarta di induk pasukan benar-benar telah menggetarkan seluruh medan. Pasukan Pangeran Mangkubumi masih tetap berada dalam gelar cakra biuha yang utuh sehingga lingkaran bergigi itu seolah-olah telah membelah pertahanan prajurit Surakarta yang semula berada di luar gelar, dan langsung menyobek induk pasukan yang memang sedang goncang itu. Prajurit-prajurit Surakarta pun kemudian berusaha menyesuaikan diri menghadapi musuh yang datang itu. Mereka pun adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Demikian pula kumpeni yang ada di dalam pasukan itu. Mereka segera mengambil sikap menghadapi keadaan yang baru itu. Dalam pada itu, pertempuran telah terjadi hampir di seluruh bagian dari pasukan Surakarta. Bahkan kemudian pasukan Surakarta itulah yang seolah-olah telah dikepung. Mereka harus menghadapi musuh dari 3 arah. Dari sayap kiri gelarnya sendiri, dari depan, dan dari belakang, yang dilakukan oleh sebagian dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Juwiring dan sekelompok pasukan yang dikirim oleh Ki Wandawa dan dipimpin oleh Buntal. Pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Jumlah pasukan Surakarta cukup banyak untuk melawan seluruh pasukan Pangeran Mangkubumi ditambah dengan prajurit-prajurit yang memberontak itu sendiri. Apalagi sebagian dari pasukan Pangeran Mangkubumi memang bukan prajurit. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup meskipun mereka telah berlatih sebaik-sebaiknya. Karena itulah meskipun jumlah mereka memadai, namun kemampuan mereka masih belum setinggi prajurit-prajurit Surakarta dan kumpeni yang telah menjelajahi benua dan samudra. Namun demikian pertempuran itu berjalan dengan sengitnya. Dalam pada itu matahari yang sudah melampaui puncak langit telah mulai turun ke ujung barat. Prajurit-prajurit Surakarta justru telah mulai berhasil menyusun diri, sementara pasukan Pangeran Mangkubumi masih tetap memberikan tekanan yang sangat berat. Tetapi sementara itu, beberapa orang di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi telah menjadi letih. Meskipun tekad mereka masih menyala di dalam dada. Namun ternyata bahwa kemampuan jasmaniah mereka tidak sekuat prajurit-prajurit yang berpengalaman. Beberapa orang di antara mereka tidak lagi mampu bertempur dengan lincah dan tangkas. 1-2 orang mulai kelelahan. Tangan mereka bagaikan tidak dapat digerakkan lagi. Sedangkan beberapa orang lagi di antara mereka, bukan saja kelelahan, tetapi mereka telah terbaring di tanah dengan darah yang mengalir dari luka. Mereka adalah bebanten, korban, dari perjuangan Pangeran Mangkubumi dan rakyat Surakarta untuk mengusir penjajahan. Semuanya itu tidak lepas dari pengawasan Pangeran Mangkubumi, karena Pangeran Mangkubumi bukan saja berteriak memberikan aba-aba, tetapi Pangeran Mangkubumi sendiri telah menerjunkan diri ke dalam kancah peperangan. Kelelahan dan korban yang jatuh di antara anak buahnya, membuat Pangeran Mangkubumi menjadi semakin marah. Karena itu maka ia pun menjatuhkan perintah kepada setiap orang yang memiliki kemampuan jasmaniah melampaui kawan-kawannya, agar dengan segenap tenaganya, bertempur untuk menentukan, siapakah yang akan berhasil memenangkan perang yang menjadi semakin dahsyat itu. Menurut perhitungan Pangeran Mangkubumi, pasukan Pangeran Ranakusuma akan tetap bertahan, dan pasukan Raden Juwiring yang dibantu oleh sekelompok kecil dari pasukannya, akan mendesak masuk ke dalam induk pasukan. Perhitungan Pangeran Mangkubumi tidak meleset jauh. Meskipun pasukannya tidak dapat mendesak lebih maju lagi ke dalam induk pasukan, namun seperti yang diduganya, bahwa pasukan Juwiringlah yang justru berhasil mendesak lawannya. Kepungan yang telah pecah itu memberikan jalan kepada Raden Juwiring dan prajurit-prajuritnya yang terlatih baik untuk mendesak maju menyerang induk pasukan dari arah yang lain. Buntal, yang mendapat kesempatan menunjukkan pengabdiannya telah bertempur sebaik-baiknya. Demikian pula Arum.
Meskipun ia seorang gadis, tetapi latihan-latihan yang berat di padepokannya telah membentuknya menjadi seorang gadis yang memiliki daya tahan jasmaniah yang mengagumkan. Beberapa orang prajurit Surakarta yang berdiri di belakang Raden Juwiring, bahkan pasukan Pangeran Mangkubumi sendiri, kadang-kadang mencari kesempatan untuk dapat sekedar melihat Arum bertempur, tidak menyangka sama sekali bahwa seorang gadis mampu bertempur sedemikian garangnya. Bahkan sampai saat matahari condong ke barat, ia masih mampu mengayunkan pedangnya dengan dahsyatnya. Namun sebenarnya lah bahwa Arum sudah mulai diganggu oleh perasaan letih. Keringatnya telah membasahi segenap pakaiannya. Terik matahari yang bagaikan membakar kulit, membuat Arum merasa haus. Meskipun ia sudah terlampau sering disengat oleh panas matahari di sawah dan bahkan dalam latihan-latihan khusus, tetapi bertempur untuk waktu yang lama dan sekaligus dipanggang dalam terik matahari, membuatnya merasa lelah, haus dan gelisah. Apalagi Arum memang belum pernah mengalami peperangan sedahsyat itu. Di sana-sini ia melihat tubuh yang bergelimpangan berlumuran darah. Meskipun demikian Arum sadar, jika ia lengah, maka dirinya lah yang akan terbaring di antara sosok-sosok tubuh yang terbujur lintang di tanah itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Pangeran Mangkubumi mencoba untuk memecahkan kesulitan yang dialaminya. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa pasukannya bukanlah terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang sudah terlatih untuk bertahun-tahun lamanya. Tetapi pasukannya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit Surakarta. Pasukannya yang kurang terlatih itu memiliki gelora perjuangan yang menyala di dalam dadanya untuk mengusir orang-orang asing yang telah menjamah kebebasan Surakarta. Bahkan perlahan-lahan orang asing itu berhasil mengendalikan pemerintahan dan roda perdagangan di seluruh negeri. Hanya karena api yang menyala di dalam dada itu sajalah yang membuat pasukannya tetap bertahan. Tetap bertempur dengan tenaga yang semakin lemah dipanggang oleh teriknya matahari dan tekanan yang terasa semakin berat dari prajurit-prajurit Surakarta. Desakan pasukan Raden Juwiring dan buntal dari ekor gelar terasa juga pengaruhnya. Beberapa bagian dari prajurit di induk pasukan terpaksa berpaling dan menahan serangan-serangan yang semakin lama semakin terasa karena pasukan di ekor gelar itu sendiri tidak lagi mampu bertahan. Apalagi di antara mereka, meskipun tidak terlampau banyak, ada kesengajaan untuk tidak bertempur bersungguh-sungguh. Namun pengaruh itu tidak cukup kuat untuk membantu mendesak induk pasukan itu dari arah yang lain. Ketika matahari menjadi semakin condong, maka pasukan Pangeran Mangkubumi terasa menjadi semakin lemah. Beberapa orang prajurit Surakarta yang berdiri di belakang Raden Juwiring, bahkan pasukan Pangeran Mangkubumi seperti, kadang-kadang mencari kesempatan untuk dapat sekedar melihat Arum bertempur. Meskipun di antara mereka masih ada yang bertempur tanpa nampak susut kekuatannya, tetapi ada pula yang hanya sekedar mampu bertahan untuk beberapa lama saja oleh kelelahan, panas dan haus. Pertempuran itu merupakan pengalaman bagi Pangeran Mangkubumi. Ia mulai mempertimbangkan lagi untuk menyingkir dari medan. Namun semuanya sudah terlanjur. Pasukannya sudah berada di dalam lingkungan pasukan lawan. Meskipun gelar cakra biuha yang disusunnya belum pecah, namun kemampuannya sudah jauh berkurang. Untunglah bahwa prajurit-prajurit Surakarta di bawah pimpinan Pangeran Ranakusuma masih mampu bertahan. Meskipun Pangeran Ranakusuma sendiri terlibat dalam perang Senapati. Betapa beratnya Pangeran Ranakusuma melawan dua orang senapati terpilih dari Surakarta. Namun setiap kali pengawal-pengawalnya selalu berusaha menolongnya dari kesulitan yang menentukan. Dalam pada itu, selagi Pangeran Mangkubumi membuat pertimbangan-pertimbangan sambil bertempur dengan dahsyatnya, mulai terasa bahwa pasukannya telah benar-benar terdesak. Karena itulah maka Pangeran Mangkubumi menjadi semakin marah-marah dan mengamuk bagaikan seekor banteng yang terluka. Ia tidak menghiraukan lagi, apakah pedangnya menembus dada seorang pemimpin prajurit, apalagi senapati yang memimpin beberapa kelompok. Prajurit pun jika menghalanginya tentu dibinasakannya. Lawan-lawannya yang langsung bertemu dengan Pangeran Mangkubumi di medan menjadi ngeri. Seolah-olah tubuh Pangeran Mangkubumi itu berlapis baja. Seorang prajurit yang kehilangan akal telah melontarkan tombak pendeknya langsung ke punggung Pangeran Mangkubumi. Tetapi ujung tombak itu sama sekali tidak melukainya. Untuk menenteramkan kegoncangan yang timbul di dalam hati, ia berkata kepada diri sendiri, tombakku mengenai rangka keris di punggung Pangeran Mangkubumi. Demikian pula ketika seorang kumpeni berhasil mengisi senjatanya dan membidik ke arah Pangeran Mangkubumi.
Ledakan senjatanya sama sekali tidak menarik perhatian Pangeran Mangkubumi. Apalagi melukai dan membunuhnya. Tetapi seperti kawan-kawannya yang lain yang mengalami peristiwa seperti itu berkata kepada diri sendiri, sulit menembak seseorang dalam perang yang kisruh ini. Namun bagaimanapun juga Pangeran Mangkubumi menghantui setiap orang lawannya, pasukannya semakin lama menjadi semakin lemah. Bahkan mulai bergeser setapak demi setapak. Pangeran Mangkubumi menjadi sangat prihatin. Sekilas ia melihat matahari. Agaknya matahari masih terlampau tinggi untuk menunggu gelap yang bakal melingkupi seluruh Surakarta. Demikianlah maka Pangeran Mangkubumi menjadi sangat gelisah. Ia sama sekali tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi ia memikirkan anak buahnya. Jika mereka tidak dapat bertahan lagi, maka korban akan jatuh semakin lama semakin banyak. Tetapi dalam pada itu, selagi Pangeran Mangkubumi mencari akal dan cara untuk membebaskan pasukannya dari kemungkinan yang lebih buruk, seorang penghubung berlari-lari mencarinya. Tanpa menghiraukan pertempuran yang terjadi, ia berusaha langsung menjumpai Pangeran Mangkubumi. "Ada apa?" bertanya Pangeran Mangkubumi dengan dada yang semakin berdebar-debar. Pangeran, mereka telah datang." "Siapa?" Sekilas terbayang bantuan yang datang dari Surakarta. Agaknya pasukan sandinya yang memotong jalur hubungan dengan Surakarta bekerja kurang baik, sehingga ada utusan yang berhasil lolos dan memanggil bantuan secukupnya. Pangeran, pasukan itu telah datang. "Ya." "Pasukan siapa?" "Dari Sukawati. Pasukan yang sedianya harus mengganggu pasukan Surakarta apabila mengejar kita yang menurut rencana akan segera menarik diri." "Pasukan dari Sukawati?" Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam, segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang masih melindungi kita semuanya. "Pangeran," berkata penghubung itu, "mereka berhenti di luar medan. Mereka menunggu perintah Pangeran." "Baiklah," berkata Pangeran Mangkubumi, "mereka harus langsung masuk ke medan." Pasukan Surakarta kini bertempur menghadap ke tiga arah. Menghadapi pasukan Pangeran Ranakusuma, pasukan Raden Juwiring dan pasukanku. Maka pasukan dari Sukawati akan menjadi pasukan keempat yang akan menyerang dari arah keempat pula. Penghubung itu tidak menunggu perintah Pangeran Mangkubumi diulangi. Ia pun segera meninggalkan medan kembali menghubungi pasukan yang baru datang itu. Sementara itu Pangeran Mangkubumi yang seakan-akan mendapatkan tenaga baru itu pun bertempur semakin gigih. Demikian pula para senapati dan para pemimpin yang lain, yang ada di dalam pasukannya. Beberapa orang pangeran justru telah mengamuk seperti burung Garuda dirusak sarangnya. Sejenak kemudian maka pasukan dari Sukawati itu pun telah mendekati arena dari arah keempat. Pasukan yang masih segar itu, meskipun tidak terlampau besar, namun memiliki kemampuan yang akan menentukan dalam medan yang sudah mulai lelah. Kedatangan pasukan Sukawati itu benar-benar telah mengejutkan pasukan Surakarta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Pangeran Mangkubumi masih mempunyai pasukan cadangan yang kuat, yang segera menggoyahkan seluruh pasukan Surakarta. Dalam pada itu pasukan sapit kanan dari gelar Supit Urang yang sudah semakin rusak, masih tetap berada di sapit kiri meskipun sebagian dari pasukan itu berada di induk pasukan melawan pasukan Pangeran Mangkubumi, namun Tumenggung Sindura sendiri tidak nampak pada seluruh pasukannya, karena ia masih harus bertempur melawan Pangeran Ranakusuma bersama Pangeran Yudakusuma. Karena itu senapati yang berada di induk pasukanlah yang harus mengambil pimpinan. Ia harus membagi pasukannya melawan pasukan Pangeran Mangkubumi yang baru datang dari Sukawati. Namun, kedatangan pasukan yang segar itu benar-benar telah merusak keseimbangan. Serangan yang menyentak itu bagaikan goncangan yang terasa di segenap pasukan dalam gelar yang sudah rusak sama sekali itu. Dengan demikian, maka prajurit Surakarta dan kumpeni harus memeras tenaga melawan kekuatan yang kini menjadi lebih besar. Bahkan terasa jauh lebih besar. Senapati yang ada di induk pasukan pun kemudian meneriakkan perintah, agar pasukan Surakarta bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. "Kalian adalah kesatria dari Surakarta," teriak senapati itu, "kalian harus menjunjung tinggi martabat kalian, Surakarta adalah negara yang memancarkan wahyu perlindungan. Karena itu harus kalian pertahankan dengan bertaruh nyawa." Teriakan itu memang dapat menyentuh hati setiap prajurit Surakarta. Darah di dalam setiap dada rasa-rasanya bagaikan mendidih karenanya.
Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar bagaikan jawaban seorang senapati dari pasukan lawan menjawab, marilah kita bertempur melawan prajurit-prajurit yang telah kehilangan pegangan. Hanya kesatria sejati sajalah yang bertempur dengan sadar, bahwa yang dilakukan didasari atas cita-cita yang luhur. Nah, prajurit-prajurit dari Surakarta, katakan, apakah yang sedang kalian lakukan sekarang? Kalian bertempur melawan keluarga sendiri sekedar untuk melindungi orang kulit putih itu? Jawaban itu benar-benar telah mengguncangkan setiap dada. Prajurit-prajurit Surakarta yang sudah mulai menggelora itu pun, terasa terpengaruh juga oleh jawaban lawannya. Dan bahkan beberapa orang di antara mereka mulai berpikir, apakah yang sebenarnya telah aku lakukan? Tetapi sebenarnya mereka tidak sempat berpikir lebih panjang lagi. Sejenak kemudian, pemimpin mereka telah berteriak pula memberikan aba-aba, sehingga yang terjadi kemudian adalah peperangan yang semakin dahsyat. Namun, kedatangan pasukan dari Sukawati benar-benar telah mendebarkan jantung setiap senapati dari Surakarta. Tenaga mereka yang masih segar, segera mengatasi kesulitan yang dialami oleh Pangeran Mangkubumi. Dalam keadaan yang lebih baik itulah, maka Pangeran Mangkubumi mulai memikirkan senapati-senapati lawannya. Bahkan Panglima pasukan Surakarta yang dikenalnya dengan baik, karena sebenarnya lah Senapati Agung itu adalah saudaranya sendiri. Setelah Pangeran Mangkubumi yakin, maka ia pun segera memanggil seorang pangeran yang mengikutinya di dalam pasukannya. Pangeran Hadiwijaya. Dengan mantap Pangeran Mangkubumi berkata, peganglah pimpinan. Aku akan mencari dan langsung menemui Pangeran Yudakusuma, Panglima pasukan Surakarta yang kini dipersiapkan menggempur Pandan Karangnangka. Kemudian aku juga akan berusaha bertemu dengan Tumenggung Sindura, sebelum aku menggilas kumpeni sampai habis di dalam pasukan lawan. Adimas, berkata Pangeran Hadiwijaya, serahkan Tumenggung Sindura kepadaku. Aku akan menemukannya meskipun ia sudah tidak berada di sayap kanan gelarnya yang rusak. Kau tetap di sini. Pimpinan pasukan ada di tanganmu, Pangeran Hadiwijaya tidak dapat mengelak lagi. Ia harus memegang pimpinan gelar Cakra Biuha dan sekaligus memberikan perintah dan imbangan pada pasukannya yang ada di arah lain. Bahkan pasukannya yang dibawa oleh Buntal membantu Raden Juwiring di ekor gelar lawan. Demikianlah Pangeran Mangkubumi berusaha melepaskan diri dari gelar keseluruhan. Ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Senapati Agung dari Surakarta, atau orang kedua yang memiliki kelebihan dari senapati-senapati yang lain, yaitu Tumenggung Sindura, karena orang yang sebenarnya paling diperhitungkan oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Ranakusuma, ternyata menentukan sikap lain di peperangan itu. Namun Pangeran Mangkubumi tidak dapat mengabaikan pertempuran secara keseluruhan. Ternyata pasukan yang datang dari Sukawati itu terlampau cepat mempengaruhi medan. Tenaga mereka yang masih segar mereka pergunakan sebaik-baiknya. Sekali-sekali terdengar mereka bersorak seperti membelah langit, diikuti dengan gerak maju yang mengejutkan lawan. Kumpeni yang ada di dalam pasukan Surakarta mengumpat tidak habis-habisnya. Seorang perwira menggeram, orang-orang terbelakang masih juga mempergunakan mulutnya di medan perang. Desakan pasukan yang datang dari Sukawati itu benar-benar mempengaruhi seluruh medan. Karena sebagian pasukan Surakarta terhisap oleh serangan baru itu, maka di bagian-bagian yang lain pun pasukan Surakarta menjadi semakin lemah. Ternyata pasukan Surakarta dan kumpeni itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di sayap kiri pun prajurit-prajurit Surakarta yang saling bertempur itu menjadi parah sekali. Sehingga perubahan keseimbangan yang terjadi, benar-benar telah menentukan keseluruhan peperangan itu. Sejenak kemudian ternyata bahwa pasukan Surakarta tidak dapat bertahan lagi. Senapati tertinggi di dalam pasukan mereka pun segera memerintahkan, pasukan Surakarta tidak lagi bertahan lebih lama. Dan sesaat kemudian perintah yang diberikan secara rahasia itu pun telah beredar di seluruh kelompok pasukan Surakarta. Mereka pun perlahan-perlahan menguncup dan bersiap untuk melakukan gerakan surut. Sementara langit menjadi semakin lama semakin buram. Matahari yang menjadi semakin rendah, cahayanya memerah seperti mata seorang gadis yang menangisi kekasihnya yang gugur di medan perang. Bersambung ke jilid 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.